مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 43. 43 yang paling bawah. 43 yang paling bawah. Yang kotaknya paling kecil. Bukan al-i'rab ya? Bukan i'rab ya? Al-i'rab enggak dibaca. Iya, setelah iya, jadi al-i'rabnya enggak dibaca, langsung ke yang paling bawah. Yang pas nazom. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza bada fajrun fasolli takhasyu'an mutadabbiran likiraatin wa mukammila fa iza bada fajrun fasolli takhasyu'an mutadabbiran likiraatin wa mukammila fa iza bada maka ketika nampak Faiza bada maka ketika nampak fajrun failnya bada fajrun fajar ketika nampak fajar maksudnya terbit fajar fasolli maka solatlah fasolli maka solatlah takhasyu'an dengan penuh kekhusyuan mutadabbiran merenungkan mutadabbiron dalam keadaan merenungkan likiraatin kepada bacaan tersebut kepada bacaan Al-Quran dan bacaan ayat Al-Quran yang dibaca juga pada bacaan-bacaan sholatnya wa mukammilan dan menyempurnakannya wa mukammilan dan menyempurnakan sholat tersebut dengan baik. Jadi nazom ini berkaitan dengan kita disuruh menjadwal, merapikan hari-hari kita, merapikan kegiatan-kegiatan kita. Nah, kegiatan kita dimulai dari sholat subuh. Nah, dimulai dari sholat subuh. Kenapa nggak dimulai dari sholat tahajud? Sholat tahajud dibahasnya di akhir. Jadi subuh dulu. Habis subuh nanti siangnya gimana, sorenya gimana, asarnya gimana, maghribnya gimana, bangun tidurnya gimana, itu semua mau dibahas. Nah, satu persatu dimulai dari subuh. Jadi kita sedang merapikan kegiatan-kegiatan sehari-hari agar lebih dekat dengan Allah, agar lebih dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah jika fajar telah datang, telah kelihatan, maka sholatlah. Sholatlah berarti sholat fajar. Sholat fajar berarti sholat 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh. Takhasyu'an dengan penuh kekhusyuan. Mutadabbiron serta merenungkan bacaan sholat dan bacaan Al-Quran yang ada di dalam sholat. Wa mukammilan serta menyempurnakan sholat tersebut. Halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Haza nazom ini adalah
tafsilun rincian. Haza ini adalah tafsilun rincian, wasyarhun dan penjelasan, lil baiti kepada bait. Bait di sini artinya bait nazom, bukan artinya rumah. Lil baiti kepada bait as-sabiki yang terdahulu. Jadi nazom yang ini adalah rincian dan penjelasan terhadap nazom yang terdahulu. Apa nazom yang terdahulu? Yaitu kita diajak untuk merapikan kegiatan sehari-hari kita. Kita diajak untuk menjadwal kegiatan-kegiatan kita agar lebih dekat dengan Allah. Nah, nazom ini menjelaskan rincian apa sih yang harus dikerjakan dalam sehari semalam. Nah, dimulai dari sholat subuh. Jadi rincian dan penjelasan terhadap nazom yang terdahulu. Wabayyana dan musannif menjelaskan bihi dengan nazom tersebut kaifiyata tauzi'il awqati, tata cara pembagian waktu. Jadi tata cara pembagian waktu yang dimulai dari sholat subuh. Jadi mulai dengan sholat subuh. Wasarfiha dan penggunaan waktu fit ta'ati untuk ketaatan-ketaatan pada Allah. Jadi kita mulailah dari sekarang, mulailah dari saat ini, mulai nanti subuh nanti kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sehari-hari. Kita ngapain itu dibimbing oleh pengarang kitab ini sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah. Yang pertama dimulai dari ketika fajar itu datang, kita hendaklah sholat 2 rakaat qobliyah subuh dan kita melaksanakan sholat subuh. Wal makna nazom ini adalah iza zoharo, ketika telah nampak al-fajru fajar, yaitu yang dimaksud fajar adalah al-fajru sodiku, fajar sodik. Jadi dalam fajar itu ada 2, ada fajar sodik dan ada fajar kazib. Fajar kazib itu sekitar jam 3-an. Jadi fajar itu terbelahnya langit lalu menjadi cahaya. Jadi langit itu terbelah, lama-lama ada garis lurus, lama-lama menjadi cahaya. Lalu pada saat sekitar jam 3-an itu ada terbelahnya langit. Ternyata bukan menjadi cahaya, tetap gelap lagi. Nah, itu namanya fajar kazib. Nah, yang dimaksud adalah fajar sodik, yaitu pas waktu subuh. Jadi pas waktu subuh itu ada fajar. Sodik itu kan benar, kazib itu bohong. Berarti sodik itu dikala sekitar jam 3 ya? Sodik, yes, waktu subuh itu fajar sodik. Kalau yang kazib sekitar jam 3 setengah 4-an. Antara jam 3 sampai setengah 4. Yaitu ada yang disebut fajar kazib. Jadi terbelahnya langit lalu lama-lama menjadi cahaya, ternyata terbelah saja nggak jadi cahaya, tetap gelap. Itu namanya fajar kazib. Iza zoharo, jika telah nampak al-fajru fajar, yaitu yang dimaksud fajar adalah as-sodiku, fajar sodik, maksudnya waktu subuh. Fasolli, maka solatlah, sunnata subhi, sunnah subuh. Sunnah subuh, maksudnya sunnah subuh adalah qobliyah subuh. Lakukan qobliyah subuh karena ini sangat penting. Jadi sholat rawatib yang paling penting itu qobliyah subuh. Di dalam hadis raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi luar biasa. Jadi ini 2 rakaat sebelum subuh jangan sampai kita tinggalkan. Sunat Salat fajar apa gimana tuh? Apa salat qobliyah? Makna salat fajar Sama. Ini pertama sunnatal fajri, sunnah fajar. Selanjutnya wa fardohu, dan sholat fardu subuh. Berarti sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh dengan sholat fajar sama. Qobliyah sholat sunnah fajar. Makna sholat fajar bisa artinya sholat subuh,
makna sholat fajar bisa artinya qobliyah subuh, begitu. Iya. Jadi ada orang bilang sholat fajar itu artinya bisa sholat subuh, bisa artinya qobliyah subuh. Kalau ditegaskan sunnah fajar, qobliyah subuh. Sholat fajar, sholat subuh. Jadi begitu. Iya. Jadi ketika waktu subuh itu telah datang, maka hendaklah qobliyah subuh kita jalankan dan sholat subuhnya. Jadi sunnatas subhi wa fardohu, sunnah subuh dan fardu subuh. Fardu subuh yaitu sholat subuh. Hala kaunika, dalam keadaan dirimu mutakhasyian, khusyuk. Jadi kita sholat itu hendaklah khusyuk. Hendaklah khusyuk, nanti dijelaskan apa itu khusyuk. Jadi berusaha untuk khusyuk. Mutadabbiron, merenungkan. Lima taqra'uhu, terhadap apa-apa yang kamu baca. Jadi mulai dari Allahu Akbar, kita renungkan makna Allahu Akbar. Lalu kita doa iftitah, renungkan makna doa iftitah. Kita membaca surat Al-Fatihah dan ayat Quran, renungkan yang kita baca. Jadi itu semua kita renungkan. Itu nanti kita akan beda dengan orang yang sekedar sholat sama orang yang merenungkan bacaan-bacaan sholat. Itu akan berbeda. Jiwanya lebih tenang, lebih tegar. Lalu di dalam kehidupan dia lebih siap menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Taqra'uhu fi sholatika, yang kamu baca di dalam sholatmu. Maknanya, makna mutadabbiron adalah muta'ammilan, merenungkan, fi ma'anihi, di dalam makna-makna, arti-arti bacaan, mukammilan. Nah itu semua tadi hal itu, mukammilan dalam keadaan menyempurnakan. Tadi mutakhasyian juga kedudukannya hal, mukammilan juga hal, dalam keadaan menyempurnakan. Laha, sholat tersebut. Bi an ta'tiya, dengan kamu mendatangkan, dengan kamu melakukan. Bijami'i sunani, dengan seluruh sunnah-sunnahnya. Wal hayati, dan sunnah hayatnya. Sunnah itu ada dua, sunnah ab'ad disebut di sini sunnah, dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu diantaranya adalah kunut subuh. Diantaranya lagi adalah tahiyat awal, itu namanya sunnah ab'ad, yang kalau kita tinggalkan harus sujud sahwi. Ada lagi sunnah hayat. Nah itu sunnah hayat, misalkan membaca a'udzubillah sebelum Al-Fatihah, lalu bacaan ruku, lalu bacaan sujud, itu semua sunnah hayat. Sunnah hayat itu sangat banyak. Nah kita usahakan menyempurnakan sunnah-sunnahnya, baik sunnah ab'ad maupun sunnah hayat. Wal adab, dan adab. Wal adab maksudnya dan adab. Sholat itu kalau laki-laki pakai sarung doang sudah sah, tapi itu nggak beradab. Pakai kaos sarung sama kaos singlet itu sudah sah. Kalau dari segi sah, tapi dari segi adab itu tidak beradab. Kalau kita ketemu tamu, ketemu orang saja harus bajunya rapih, kok menghadap Allah nggak rapih. Nah berarti kita hendaklah pakai baju koko yang rapih, meskipun nggak ada orang yang lihat. Tetapi kita ketika sholat sunnah, kita tetap pakai baju yang rapih. Itu yang disebut dengan adab. Meskipun nggak pakai baju koko itu nggak apa-apa, tapi adabnya kurang. Menghadap Allah hendaklah lebih bagus daripada menghadap manusia. Wattakhashu'u, makna takhasyu'u adalah takallafal khusyu'a, memaksa diri untuk khusyuk. Jadi khusyuk itu pertama harus dipaksa, namanya takhasyu'. Jadi kita memaksa diri untuk khusyuk, untuk
menenangkan hati, untuk konsentrasi mengingat Allah, untuk tangannya tidak garuk-garuk, untuk kepalanya tidak tolah-toleh. Itu namanya memaksa diri untuk khusyuk. Kita jadikan khusyuk itu dipaksa dulu, lama kelamaan khusyuk itu akan menjadi kebiasaan kita ketika kita sholat. Jadi at-takhasyu' takhasyu' adalah berusaha khusyuk, adalah takallafa al khusyu'a, memaksa diri untuk khusyuk. Wa qad ikhtalafu, sungguh ulama berbeda pendapat, fi tafsirihi, di dalam tafsir khusyuk, di dalam penjelasan terhadap khusyuk. Jadi ulama sendiri berbeda pendapat apa itu khusyuk. Fakila, maka dikatakan, maksudnya maka dikatakan adalah ada pendapat ulama yang makna khusyuk adalah khusyuk adalah ghaddul basar, memejamkan mata, wa khafdus saut, merendahkan suara. Jadi di antara pendapat ulama, makna khusyuk adalah memejamkan mata. Salat sebetulnya kalau mata terpejam itu makruh, takutnya tidur. Tapi itu kalau untuk menjaga kekhusyuan itu boleh. Di zaman dulu masjid itu nggak ada temboknya, orang lewat bisa, kemudian ada wanita lewat sangat memungkinkan, laki-laki lagi sholat. Nah itu maka iya, jadi masjid itu dulu nggak ada temboknya, tanah biasa, lalu ada patok-patok buat menjaga ini loh masjid begitu, sehingga ghaddul basar sangat diperlukan. Ya, zaman sekarang udah ada temboknya, jadi makna ini kurang relevan. Jadi memejamkan mata itu tujuannya biar konsentrasi. Tapi kalau memejamkan mata nantinya ketiduran, maka tidak bagus. Jadi makna khusyuk itu memejamkan makna, maksudnya biar konsentrasi. Jadi ini zaman dulu itu tidak ada tembok, sehingga orang lalu lalang itu sangat memungkinkan. Dan merendahkan suara. Jadi suara itu direndahkan, maksudnya tidak berteriak-teriak. Nah itu salah satu makna khusyuk menurut sebagian ulama. Wakila, dan dikatakan makna khusyuk alla yaltafita, tidak menoleh, tidak tolah-toleh, al musolli, orang yang sholat, orang yang fa'ilnya yaltafita al musolli, orang yang sholat itu tidak menoleh, yaminan wa shimalan, kanan dan kiri. Ada suara nengok kanan, ada apa nengok kiri. Nah itu namanya hukumnya makruh. Nah itu tidak khusyuk orang yang seperti itu. Menengok itu nggak membatalkan sholat, tapi itu tidak khusyuk di dalam sholat. Jadi di antara makna khusyuk adalah tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Wakila, dan dikatakan makna khusyuk adalah alla ya'rifa, dia tidak mengetahui, man, orang, an yaminihi, yang berada di sisi kanannya, wala, dan tidak mengetahui, man yasarihi, yang ada di kirinya. Jadi makna khusyuk diantaranya adalah dia konsentrasi sholat, sehingga dia tidak tahu di kanannya ada siapa, di kirinya ada siapa. Nah itu maksudnya adalah kiasan. Kita ya kenal ya, nengok ya tahu, tapi orang yang khusyuk itu nggak memperhatikan di depan, di kanan siapa, di kiri siapa. Dia konsentrasinya adalah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jalan satunya harus matanya harus terpejam saja. Itu salah satu cara. Iya, jadi meremnya juga bukan merem artinya apa ya, sedikit ditutup merem, gitu. iya. Meremnya bukan merem tidur. Roji langsung minum. Jadi iya, meremnya bukan merem karena ngantuk. Iya. Iya, jadi khusyuk, memejamkan mata dengan niat kekhusyuan itu hukumnya boleh. Kita sedikit lagi.
Wakila dan dikatakan huwa khusu adalah jam'ul itu haibati, yang tepat adalah himmati. Jam'ul himmati mengumpulkan seluruh perhatian di dalam urusan solat. Wal i'radu dan berpaling amma dari apa-apa siwas solati yang selain solat. Jadi mengumpulkan seluruh perhatian konsentrasi, saya ini loh sedang solat, lalu rukunya dibagusin, bacaannya dibagusin, kemudian kita renungkan. Nah, itulah makna khusyuk. Lalu meninggalkan pikiran-pikiran selain sholat. Ada pikiran selain sholat, hilangkan. Ada pikiran urusan dagangan, hilangkan. Ada pikiran naruh duit di mana, hilangkan. Ada pikiran kunci di mana, hilangkan. Nah, itu namanya berusaha untuk khusyuk, dan itu insya Allah termasuk khusyuk. Jadi kita mulai dari sholat subuhnya dengan khusyuk, sholat qabliyah subuhnya dengan khusyuk, lalu sambil merenungkan. Nah, itu kita mulai hari kita dari situ. Nanti akan dibimbing lagi zuhurnya gimana, asarnya gimana, siangnya gimana, sampai tahajudnya gimana. Nah, ini kita sedang dibimbing oleh ulama bagaimana mengisi hari agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.